Oke, ketemu lagi. Dalam pelajaran kali ini kita akan belajar satu topik baru, ya. Ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita pelajari dari video sebelumnya. Kali ini yang akan kita pelajari adalah biaxial bending. Bi berarti dua. Sebelumnya uni itu satu. Oke, artinya adalah kalau di bab sebelumnya yang kita pelajari adalah lentur bending dalam satu arah sumbu saja, ya. Jadi kalau misalnya ini balok kita ditumpul di atas dua tumpuan sederhana, ya, sendi roll misalnya, diberi beban, pasti dia akan mengalami perubahan bentuk. Nah, ini adalah beban yang bekerja adalah beban yang dalam satu arah sumbu saja. Jadi kalau ini saya sebut X misalnya, ini saya sebut Y, beban hanya dalam satu arah sumbu saja. Misalnya dalam satu arah sumbu Y saja, atau tegak lurus sumbu X dalam satu arah sumbu saja. Ya, jadi ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Oke, balok hanya akan mengalami perubahan bentuk melentur hanya dalam bidang ini saja. Oke, hanya dalam bidang Y saja. Kalau saya sebut ini Y, ini X, balok hanya akan melentur dalam bidang Y saja. Satu bidang saja, hanya dalam satu bidang saja. Ya, oke. Bisa dilihat ya. Ini disebut uniaxial bending, dan kita sudah belajar minggu lalu, ya, apa tegangan yang terjadi akibat lentur satu arah ini adalah tegangan normal, sigma. Tegangan normal adalah tegangan yang tegak lurus penampak. Tegangan yang tegak lurus penampak, simbolnya sigma. Sigma, ya, normal, tegak lurus penampang, bisa tarik, bisa tekan. Oke, nah bagaimana kalau lenturnya dua arah? Biaxial bending, berarti beban yang bekerja itu dalam dua arah sumbu yang berbeda. Dalam dua arah sumbu yang berbeda. Jadi dalam kasus kita ini mungkin ada beban yang seperti ini, ya, dalam arahnya Y. Juga ada beban dalam arah X. Nah, kita sudah sempat diskusi, ya, di kelas. Oke, uniaxial bending bisa seperti ini. Uniaxial bending juga bisa seperti ini. Atau bebannya hanya dalam arah X saja, atau tegak lurus Y. Ya, uniaxial bending bisa seperti ini, bisa seperti ini. Oke, kalau seperti ini dia berubah bentuk hanya dalam bidang X saja. Ya, perubahan bentuknya melengkungnya hanya dalam bidang X saja. Oke, nah sekarang bagaimana kalau dua-dua ini terjadi pada waktu yang bersamaan? Ada yang dalam arah X, ada dalam arah Y, ada yang dalam arah X. Kedua-duanya terjadi pada waktu yang bersamaan. Ini yang disebut sebagai biaxial bending, ya, biaxial bending. Jadi misalnya ada beban P, ada beban Q, keduanya saling tegak lurus yang bekerja bersama-sama pada balok kita ini. Nah, kalau hanya akibat P, kita sepakat bagian bawah garis netral tertarik, bagian atas dari garis netral tertekan. Kalau akibat Q yang terjadi apa? Kalau ada akibat Q, misalnya seperti ini, ya, ada seperti ini kembali sendi dan roll. Ada beban Q seperti ini, dia akan menjadi seperti ini. Berarti sisi sebelah kiri kalian tertarik, sisi sebelah kanan kalian dari balok ini tertekan. Nah, kalau P dan Q bekerja bersama-sama, nah, garis netralnya tidak lagi
mengikuti sumbu Y atau sumbu X, tetapi ini menjadi miring. Kemiringannya tentu saja tergantung dari berapa besar kontribusi dari P Q. Jadi menjadi miring, daerah ini tertekan, daerah ini tertarik. Oke, nah bagaimana kalau kita diperhadapkan pada situasi seperti ini? Ya, pada situasi seperti ini ketika ada dua beban yang saling tegak lurus yang bekerja pada balok kita. Jadi ada P, ada Q. Nah, oke, sebelum saya lebih lanjut, sebenarnya kapan sih kita bisa memiliki kasus seperti ini? Ya, kalau hanya satu arah saja mungkin sangat sering kita jumpai. Misalnya yang dalam arah ini saja sangat sering kita jumpai karena beban gravitasi umumnya adalah beban yang arahnya vertikal ke bawah menuju pusat bumi. Oke, yang seperti ini kemungkinan kalau misalnya kita punya dinding yang menerima beban lateral, bisa dari tekanan tanah, bisa tekanan air, dan seterusnya. Lalu yang seperti ini kapan kita bersama-sama seperti ini? Kapan terjadinya? Ya, bersama-sama seperti ini. Kapan seperti ini? Kapan terjadinya? Ya. Salah satu alternatif adalah misalnya kita punya balok atap. Ya, balok atap, balok ini misalnya ini atap, kemiringan atap kita. Ini balok atap. Bebannya beban gravitasi. Beban gravitasi kalau saya ambil komponennya searah X dan Y, saya akan dapat P cosine alpha, P sinus theta, P cosinus theta. Ya, ini salah satu contoh kemungkinan terjadinya biaxial bending, lentur dua arah pada balok kita. Nah, selama atau sejauh material dari struktur balok kita itu linear elastis, ya, sejauh material dari balok kita itu berperilaku linear elastis, maka sebenarnya kita bisa menerapkan prinsip superposisi. Ya, sebenarnya kita bisa menerapkan prinsip superposisi sehingga analisa dari balok yang terlentur dua arah ini bukan menjadi sesuatu yang sama sekali baru dibanding dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita akan coba lakukan itu. Misalnya ini, ya, ini misalnya ini balok yang ini tadi akibat P, ya, anggapannya tetap tertumpu di dua ujung-ujungnya oleh tumpuan yang sederhana P dan Q. Ya, saya bisa pisah akibat P saja seperti ini. Akibat P saja bagian bawah dari garis netral tertarik, di atas garis netral tertekan, momennya positif. Ya, bawah tertarik, atas tertekan dan terdistribusi secara linear, 0 di garis netral. Oke, akibat Q yang seperti ini. Kita sudah sepakat tadi karena kedua ujung ini perletakan sederhana, ya. Karena itu sisi sebelah kiri kalian akan tertarik, sisi sebelah kanan kalian akan tertekan. Sebelah kiri dari ini menjadi garis netral, Y menjadi garis netral, ini menjadi tertarik, di sisi sebelah kanan kalian menjadi tertekan. Nah, kalau kedua-duanya digabungkan, ya, superposisikan, bebannya bisa dihitung sendiri-sendiri, kemudian digabungkan. Ini mungkin terjadi, ini bisa terjadi pendekatan ini selama material kita berperilaku linear elastis, hukum berlaku.
Ya, jadi ini kalau ini tertarik pakai C, dia akan plus plus, tegangannya tarik. AB minus minus, tekan. Di sini AC plus plus karena tarik. BD min min karena tekan. Kalau saya kombinasi akan menjadi seperti ini. Oh, ini ada yang hilang ini. Ini mestinya plus min ya. Yang biru-biru itu dari P, yang merah-merah ini dari Q. Kalau kita kombinasikan akan menjadi seperti ini. Di titik C akan mengalami tegangan tarik terbesar karena akibat P dan akibat Q, titik C mengalami tekanan tarik. Di titik B akan mengalami tegangan tekan terbesar karena akibat kedua kasus ini titik B mengalami kondisi tekan. Oke, sedangkan A dan D ya pasti tegangannya akan lebih kecil dari titik B dan C ini, sehingga kalau kita concern dengan tegangan tekan terbesar titik B yang akan kita periksa, tegangan tarik terbesar titik C yang akan kita periksa. Nah, bagaimana menganalisa ini? Kita punya sigma M kali Y dibagi I selalu terhadap garis netral. Ini garis netralnya X, berarti untuk kasus ini I-nya adalah IX. Y tetap jarak dari garis netral. Kasus ini I-nya I garis netral, berarti garis netralnya Y, berarti IY. I garis netral IY. Jarak dari garis netral, nah ini jarak garis netral. Mungkin lebih tepat kita sebut X, ya. Jadi dalam kasus ini sigma MX per IY. Yang ini sigma MY per IX. Oke. Nah, kalau digabung jadilah dapat yang ini. Oke, hal yang sama untuk ini, ya. Hal yang sama kita bisa lakukan ya dengan cara yang sama. Ya, atau ini tadi yang saya tulis 1 MY per IX, 1 MX per IY. Kalau kita tuliskan dengan tanda yang konsisten, mestinya kita juga bisa menentukan berapa besarnya tegangan di setiap titik ya dengan cara seperti ini, atau tetap seperti tadi dihitung sendiri-sendiri. Dihitung sendiri-sendiri. Lalu terakhir baru dijumlahkan. It's up to you. Oke, yang terakhir dari ini, nah kalaupun kita kepengen tahu posisi garis netral juga tidak sulit. Kenapa? Karena garis netral adalah posisi di mana tegangan normalnya sama dengan 0. Jadi kalau mau cari garis netral, ya ini disama dengankan 0, saya akan dapat persamaan ini. Oke. Tapi kurang lebih itu, ya ini garis netral. Dengan mudah kita akan dapat garis netral karena kita tahu garis netral adalah lokasi di mana sigma sama dengan 0. Nah, ini ada beberapa latihan soal. Ini waktunya atau kesempatan bagi kalian untuk berlatih. Terima kasih, Tuhan berkati.